Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah topik nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kehidupan yang layak daripada Engkau. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Bapa, biarlah firman yang kami baca, firman yang kami dengar, ini menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus saya membacakan firman Tuhan ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini adalah kesatuan hati. Tema perenungan kita saat ini adalah kesatuan hati. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang saya salut dari Paulus adalah walaupun dalam kondisi sedang berada di dalam penjara, tetapi semangat untuk tetap memberitakan kabar sukacita itu selalu ada di dalam hatinya. Nah, sahabat setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian, hal yang berikut yang saya mau sampaikan adalah surat ini ditulis oleh Paulus sendiri, oleh karena ada rasa keterbebanan hatinya, karena ada persoalan-persoalan yang begitu kompleks yang terjadi di sana, di mana dia mendengar bahwa ada pekerja-pekerja Kristen pada saat itu tidak begitu suka dengan sosok seorang Paulus. Maka mereka menentangnya. Kemudian juga kita melihat karena di dalam jemaat di Filipi itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan.
Nah, meskipun kita melihat bahwa ada banyak bentuk persoalan yang terjadi di dalam lingkungan jemaat di Filipi, tetapi kita melihat bahwa surat ini tetap bernada gembira dan penuh dengan pengharapan kepada Kristus. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa? Karena bagi Paulus, Kristus itu jauh lebih besar daripada setiap persoalan-persoalan tersebut. Nah, kemudian hal yang sangat mendasar lainnya adalah Paulus menulis surat ini karena pertama-tama ia mau mengucap terima kasih kepada jemaat di Filipi atas pemberian yang telah diterimanya daripada mereka ketika ia berada dalam kesukaran sewaktu di penjara itu. Kemudian pada momen yang baik dan sangat tepat ini, Paulus hendak memberikan penguatan dan dorongan kepada mereka supaya mereka berani dan tabah dalam menghadapi setiap hal yang penuh dengan kesukaran itu. Nah, merujuk dari segala alasan kenapa sampai Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, maka pada saat ini kita akan melihat beberapa hal penting yang kita dapat pelajari dari seorang Paulus. Hal yang pertama, bijaksana dalam iman dan selalu berjiwa besar dalam setiap persoalan. Ayat yang pertama, Paulus menyadari bahwa tidak semua orang yang berada di Filipi itu menyukainya. Nah, dari hal tersebut, Paulus melihat bahwa semuanya itu adalah hal yang wajar, sebab tidak semua orang dapat menjadi sahabat kita. Nah, dari hal tersebut, bukanlah menjadi sebuah alasan bagi Paulus untuk harus tawar hati terhadap hal yang terjadi itu. Justru Paulus semakin yakin bahwa suatu saat ada gerakan Roh Kudus dalam kehidupan mereka dan mereka akan kembali pada jalan yang benar dan tetap setia kepada Yesus. Sebab bagi Paulus, di dalam Kristus itu ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Di dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, intinya jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan. Karena Yesus itu adalah kasih yang penuh dengan belas kasihan. Imamat 19 ayat 18 mengatakan bahwa janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dari Paulus saya mau katakan bahwa kita selalu hidup dalam berbagai macam bentuk persoalan. Tetapi dari sekian persoalan itu, mari kita belajar untuk melihat bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari hanya memikirkan orang yang jahat kepada kita. Ingat, setiap kita punya masalah. Tetapi ingat juga, kalau kita mau serahkan setiap masalah itu bagi Tuhan, maka semuanya akan dapat diatasi oleh Dia. Nah, karena itu, fokuskanlah hidupmu hanya bagi Tuhan. Sebab Paulus katakan bahwa pikirkanlah segala perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Artinya bahwa Paulus mau mengarahkan pemikiran kita bahwa lebih baik kita memikirkan hal-hal yang ada di surga daripada hal-hal yang ada di dalam dunia. Nah, jadi kalau hidup ini hanya dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting,
untuk kehidupan keimanan kita, maka bagaimana kehidupan kita di surga nanti? Nah, oleh karena itu, pikirkanlah segala perkara yang ada di atas. Jangan yang ada di bumi. Karena yang di bumi tidak membawa Anda kepada sebuah karya keselamatan. Karena di bumi akan membawa kita pada masa malapetaka itu. Nah, hal yang kedua, dari ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, kita melihat bahwa ada kepekaan seorang hamba. Poin yang kedua, kepekaan seorang hamba. Pada ayat yang kedua dan kelima kita melihat bahwa Paulus bersukacita, sebab dalam masa yang sangat sukar, dia dapat menerima pemberian mereka. Di balik sukacita itu, kita melihat bahwa Paulus berharap bahwa persekutuan jemaat di Filipi itu harus selalu hidup sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan mementingkan diri sendiri, tetapi lihat juga kepentingan orang lain. Nah, sahabat setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, hal ini disampaikan oleh karena dia mendapati informasi tentang adanya sebagian orang yang tidak suka dengan dia. Itu sudah saya sampaikan pada pendahuluan tadi. Dan juga Paulus mendapat informasi bahwa di sana ada gejala-gejala perpecahan di dalam tubuh pelayanan jemaat di Filipi. Jadi bukanlah sebuah alasan, tapi ini merupakan sebuah tujuan supaya mereka menyadari arti dari sebuah persekutuan. Nah, sebagai hamba Tuhan, Paulus mendengarkan semua hal tersebut. Tetapi dia tidak pernah marah. Justru dia semakin memberikan motivasi yang dapat menguatkan iman mereka agar tetap setia dalam berbagai bentuk persoalan. Nah, sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dari Paulus saya mau katakan bahwa sebagai manusia yang hidup dengan berbagai macam profesi, ingat, dimanapun kita berada, kita tidak bisa 100% dapat menyenangkan hati mereka. Ingat kisah 12 murid Yesus. 12 murid Yesus dipanggil dengan kuasa kasih daripada Kristus Yesus. Tetapi masih saja ada salah satu di antara para murid yang mengkhianati Yesus. Jadi, janganlah kita kecewa, sebab itulah dinamika kehidupan dunia. Tugas kita adalah mendoakan mereka dan biarkanlah Allah yang berperkara dengan mereka. Kemudian, kita harus berjiwa besar bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita harus yakin. Kita harus percaya dengan sungguh bahwa ketika orang lain tidak menerima keberadaan diri kita atau tidak suka dengan kita, ingat, masih ada sosok yang baik hati, yang selalu mau menjadi teman buat kita, menjadi sahabat buat kita. Siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus. Nah, sahabat setiap pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian, kita harus pahami bahwa kalau kita mengampuni orang lain, itu tidak menjadikan kehidupan keimanan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Ingat, saya ulangi sekali lagi bahwa kalau kita mengampuni orang lain, itu tidak menjadikan kehidupan keimanan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Justru dengan mengampuni orang lain, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin diberkati. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 37 bahwa janganlah kamu menghakimi dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum.
Ampunilah dan kamu akan diampuni. Haleluya. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kasih Kristus yang menyelamatkan. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pada ayat ini, Paulus mau menegaskan bahwa persekutuan ini bisa ada oleh karena kasih Allah menyertai kita. Artinya, Paulus mau tekankan bahwa lihatlah dan perhatikanlah kepada apa yang Yesus perbuat bagi kita sekalian. Ingat, dalam segala kelemahan kita dan dalam segala keberdosaan kita, Dia mau mengosongkan dirinya menjadi hamba sama dengan manusia untuk merasakan apa yang kita rasakan. Nah, tetapi harus diingat bahwa ketika Yesus mengosongkan dirinya atau kenosis itu, sifat-sifat keilahiannya itu tetap melekat pada dirinya. Artinya, dia tetap adalah 100% Allah, dia juga adalah 100% manusia. Sehingga walaupun dia menjadi manusia, tetapi dia bukan pribadi yang terkontaminasi dengan dunia. Artinya, dia tidak terprovokasi dengan dunia. Justru dia hadir untuk memprovokasi manusia dan dunia untuk kembali pada jalan kebenaran dan hidup itu. Nah, sahabat setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dari sikap mengosongkan diri atau kenosis itu, kita harus tahu bahwa Dia bahkan rela mati buat kita di kayu salib itu. Demi sebuah keselamatan daripada dunia dan demi sebuah keselamatan buat saya dan saudara. Nah, Paulus memberikan penguatan dengan memberikan gambaran pengorbanan Yesus itu dengan satu tujuan agar mereka dapat menyadari diri bahwa mereka itu siapa yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Pengosongan diri Yesus ini juga adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan juga supaya semua orang dapat memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Biar hanya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, sahabat setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan bahwa menyadari diri dan hidup dalam pengharapan kepada Yesus adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Sebab kalau bukan karena Yesus yang hadir dalam wujud sebagai manusia yang tersalibkan itu, bagaimana mungkin kita mendapatkan keselamatan itu? Nah, oleh karena hal tersebut, maka sebagai umat yang percaya tentang kasih penyertaan Yesus, maka kita harus ingat bahwa kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita tidak pernah akan terlepas dari kuk perhambaan dosa itu. Jadi, karena kita sudah diselamatkan dan dunia serta maut sudah dikalahkan, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah belajar untuk mengosongkan diri agar kita senantiasa dipengaruhi dengan roh kasih yang mesra bagi semua orang. Mau hidup sehati dan sepikir dalam kasih Yesus Kristus. Roh saling mengampuni satu dengan yang lain. Roh saling peduli dengan orang lain. Hidup dengan berfokus pada kasih Yesus Kristus. Dengan sikap yang tulus, bukan dengan akal bulus.
Karena dengan demikian kita akan semakin menjadi pribadi yang saling menyatu satu dengan yang lainnya, dan hidup kita semakin dipenuhi dengan sikap kerendahan hati. Nah, sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian saya juga mau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak luput dari masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak luput dari penggodaan. Tetapi jangan menjadi semuanya itu sebagai alasan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan dan mau bersandar harap kan segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan, maka Dia yang mengosongkan diri itu akan selalu menyertai kita. Nah, sebagai pengikut Kristus yang notabene-nya adalah seorang Kristen, kita harus selalu yakin bahwa Allah yang kita sembah melalui anaknya yaitu Yesus Kristus itu jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup kita, saudara. Nah, oleh karena itu, janganlah kita merasa kecewa dengan proses kehidupan yang sedang kita jalani. Sebab Yesus terlebih dahulu sudah merasakan itu. Tetapi Dia selalu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jadi ingat, setiap masalah itu adalah berkat. Sebab dari masalah kita belajar arti sebuah kehidupan di dalam Kristus. Kemudian, dari setiap masalah kita belajar, dan dari masalah kita melihat bahwa pengosongan diri Yesus itu adalah sebuah bentuk dari cinta dan pedulinya Dia kepada saya dan saudara. Akhirnya saya mau katakan bahwa kesatuan hati itu adalah sebuah sikap dari mengosongkan diri dari segala kesombongan untuk menyuarakan nama Tuhan Yesus bagi semua orang, biar segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Amin. Sahabat setiap pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, oleh kasih penyertaan-Mu, hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang dalam segala keadaan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadikanlah kami setia, jadikanlah kami setia, jadikanlah kami setia di dalam setiap pencobaan dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. jadikan kami satu. Oh.
berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti Engkau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu Bukti nyata dari kasih-Mu. dari kasih-Mu kami bagi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu. jadikan kami satu. Oh Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kor Nafiri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, Agar dunia tahu bukti nyata kasih-Mu. Oh yeah, yeah. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu. Bertumbuh, bersatu di dalam Kor Nafiri Discipleship Church. jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu nyatakan sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Dari kasih Kami pergi memberitakan kasih-Mu. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.